Oke, baiklah. Eh, Pada kesempatan ini kita akan kembali atau saya akan kembali memberikan tutorial di Microsoft Word 2013, khususnya untuk cara membuat tabel. Bagaimana kita membuat tabel dengan menggunakan aplikasi atau software Microsoft Word 2013. Oke, untuk itu kita langsung saja melihat bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Word 2013. Oke, di layar komputer, ini saya sudah membuatkan sebuah tabel seperti ini yang akan kita jadikan sebagai panduan atau contoh untuk membuatnya. Nah, sebelum kita membuat tabel, langkah pertamanya adalah kita harus mengetahui dulu di dalam tabel itu ada apa saja. Yang maksud saya adalah di dalam tabel itu kita harus tahu membaca baris dan kolom. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah tabel. Kita lihat di sini ada baris dan ada kolom. Kalau dilihat di sini, jumlah barisnya ada 7 baris dan jumlah kolomnya ada 5 baris. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung jumlah baris dan jumlah kolom dalam sebuah tabel? Oke, saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung jumlah kolom dan jumlah baris dalam sebuah tabel. Kita lihat. Nah, di sini ada nomor urut, ya. Kolom yang ini, di sini adalah kolom ya. Jadi kolom itu terdiri atas nomor urut, ya. Di sini nomor urut. Nomor urut ini adalah terdiri atas kolom pertama, merupakan kolom pertama, ya. Kemudian kolom keduanya adalah kolom X1, ya. Supaya jelas, di sini saya buat warna yang berbeda. Saya isi dengan sebuah warna yang berbeda. Kemudian kolom yang kedua X1. Kolom yang ketiga X2. Kolom yang keempat X3, kolom yang kelima keputusan kelayak sasaran. Di sini saya kasih warna yang agak berbeda, ya ini. Jadi kolom-kolom itu yang dilihat seperti ini ya, kolom 1, kolom 2, ya, kolom 3 warnanya biru, kolom 4 dan kolom 5. Oke. Itu adalah kolom. Kemudian barisnya seperti apa? Barisnya seperti ini. Ini baris yang pertama. Baris 1, baris kedua. Jadi semuanya itu kita hitung. Kemudian mulai dari angka 1 ini dan seterusnya itu baris ketiga. Supaya jelas di sini saya tandai ini baris. Ya, baris pertama. Ya, warnanya ini menjadi kurang ya. Oke. Baris kedua, ya, yang ini X1, X2, baris kedua. Kenapa itu kita hitung sebagai baris kedua? Karena di sini seperti ini modelnya. Jadi baris pertama, baris kedua ini ya sudah digabung. Sebenarnya ini barisnya terpisah tetapi sudah digabung dengan ini ya. Kita lihat pada nomor urut dengan kelayak sasaran. Jadi ini yang ini tidak kelihatan dua baris karena garisnya sudah dihilangkan. Sehingga menjadi satu baris saja ini. Padahal di dalam tabel bagian ini ada dua, baris pertama dan baris kedua. Awalnya pasti ada garis penghubungnya ini. Ya. Nah, seperti itu tabel ya. Kemudian yang selanjutnya ini baris yang ketiga, keempat sampai ke-7. Ya. Ini adalah baris. Jadi kalau tidak tahu atau tidak mengerti baris dan kolom, menjadi susah memahami tabel. Nah, sekarang setelah kita memahami jumlah baris dan jumlah kolom, maka selanjutnya kita akan buat. Nah, sebagai pelajaran saya akan membuatnya langsung di bawahnya. Bagaimana cara saya membuat tabel seperti ini? Ya, supaya jelas saya buat tulisannya dulu. Oke, nah sekarang tulisannya kita sudah buat. Kita sudah buat tulisan seperti ini. Selanjutnya enter satu kali, kemudian di bawahnya kita mulai buat tabel. Kita hitung tadi tabelnya ini terdiri atas berapa kolom? 5 kolom, ya. Tabelnya terdiri atas 5 kolom dan 7 baris. Oke, maka sekarang kita membuat tabelnya bagaimana? Untuk membuat tabel kita menuju ke menu insert. Setelah kita ke menu insert, kita lihat di bagian bawahnya ini ada tabel. Nah, kita klik. Kemudian
kamu boleh menghitung jumlah baris dan kolom yang ada di sini, ya. Jumlah baris dan kolom yang ada di sini boleh langsung seperti ini, atau dengan cara lain, masuk di insert lalu tabel, kemudian draw table. Ya, setelah draw tabel, maaf, bukan draw tabel, tetapi saya ulangi lagi. Tabel, pastikan dulu ya di sini kursor ini sudah berada di bagian area yang kosong ya. Nah, kemudian kita ke insert, tabel, kemudian insert tabel. Oke. Setelah insert tabel, di sini kotak dialog insert tabel akan muncul dan tertulis table size. Table size ini terdiri atas berapa jumlah kolomnya, di sini number of columns, kemudian number of rows-nya atau jumlah barisnya. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Kita tadi sudah hitung bahwa jumlah baris ada 7 dan jumlah kolom ada 5. Di sini number of columns atau jumlah kolomnya sudah ada 5. Maka kita tidak perlu mengadakan atau melakukan perubahan lagi, langsung kita menunjukkan number of rows atau jumlah baris. Rows itu baris. Jumlah barisnya ada 7, maka di sini kita perbaiki angka 2 dan kita tulis dengan angka 7. Oke, untuk tulisnya boleh ketik di keyboard atau boleh menaikkan atau menurunkan tanda yang ada di sebelahnya ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tinggal mengklik tombol OK. Jadi sama. Modelnya sama. Kalau itu saya membuat dengan menggunakan fasilitas insert tabel, selanjutnya kalau saya menggunakan insert tabel yang seperti ini langsung jadi, yang sudah disediakan di sini, itu juga hasilnya akan sama. Dengan catatan di situ kita lihat 5 kali 7 tabel, artinya 5 kolom dan 7 baris. Sama saja hasilnya. Nah, selanjutnya kita pakainya cukup satu saja, jadi ini saya cut saja atau saya delete. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai memasukkan data-data yang seperti ada di atas. Kita lihat untuk nomor urut, tadi saya mengatakan sebenarnya kolom nomor urut ini terdiri atas 2 baris. Nah, maka di sini kita input datanya seperti ini. Nomor urutnya kita tulis ya. Kemudian di bawahnya, di sebelahnya itu ada penilaian. Penilaian itu kan ada di baris pertama. Berarti di sini kita tulis dulu penilaian. Oke. Kemudian di bawahnya penilaian itu ada X1, kita tulis X1. Kemudian di sebelahnya X1, kita klik mouse atau gunakan tab untuk pindah kursor antar kolom. Ya. Ini saya pakai klik mouse langsung. Kalau saya pakai tab juga seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian di sini kita tulis X2 sesuai dengan yang ada di atas contohnya. Kemudian yang berikutnya di sebelah X3. X3 ada pada kolom yang keempat. Kemudian kolom yang kelima baris pertama itu kita lihat ada tulisan keputusan kelayak sasaran. Kita ketik dalam kurung Y. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai mempersempit kolomnya. Kita buat persis seperti yang ada di atas. Nah, untuk menyempitkan ukuran kolom, kita boleh langsung ingat untuk menyempitkan kolom atau memformat tabel lebih lanjut, maka kursor selalu berada di dalam area tabel. Dimanapun selnya terserah, yang penting dia ada di dalam area tabel seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, saya sudah klik kursor ada di area tabel, kemudian selanjutnya kita geser garis yang pada kolom, batas kolom yang ini kita geser. Untuk menggesernya, perhatikan di sini gerakan kursor mouse, kursor pada area garis yang kita ingin geser sampai pada kursor itu muncul anak panah 2 arah kiri dan kanan seperti ini. Perhatikan, ini tidak ada. Ketika saya persis letakkan di garis, dia akan berubah kursornya menjadi kiri dan kanan ada anak panah kecil. Setelah itu kita klik tahan, mouse dan tahan lalu geser ke arah kiri sampai ukurannya sempit seperti yang ada di atasnya. Nah, inilah namanya nomor urut. Kemudian kita perkecil lagi ukuran kolom kedua yaitu kolom X1. Sama kursor kita gerakan ke arah garis yang kita ingin geser sampai kursor berubah bentuk menjadi 2 anak panah. Selanjutnya kita klik tahan dan geser ke arah kiri.
sampai ukurannya seperti yang ada pada tabel di atasnya yang kita jadikan sebagai contoh. Kolom yang ketiga juga diperlakukan dengan cara yang sama, ya. Kemudian kolom yang keempat, gerakan kursor sampai kursor berubah bentuk anak panah, klik tahan dan geser. Kemudian kolom yang kelima juga sama. Ya, dengan demikian saat ini kita sudah membuat atau memformat model kolomnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa penilaian yang ada di atasnya ini merupakan kolom atau sel penilaian ini merupakan baris yang terdiri sebenarnya atas 3 kolom. Di sini kan 2 kolom, 3 kolom ya. Kolom pertama X1, kolom kedua, dan kolom X3. Jadi penilaian sendiri ini terdiri atas 3 kolom. Tetapi di sini sudah digabung menjadi satu. Maka di sini juga kita harus gabung. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita blok kolom yang kita ingin gabung menjadi satu. Di sini ada 3 kolom yang kita ingin gabung menjadi satu. Kemudian setelah kita blok, kita menuju ke layout. Perhatikan ketika kursor ada di luar, tidak ada di dalam area tabel, maka menu layout di sini hilang. Tetapi ketika kita aktifkan kursor di dalam tabel yang kita ingin format, maka akan muncul menu baru yaitu desain dan layout. Nah, ketika kita ingin menggabung 3 kolom menjadi satu, maka kita menggunakan fasilitas yang disebut dengan merge. Merge itu fasilitas untuk menggabungkan beberapa kolom atau baris menjadi satu. Nah, kita mau menggabungkan jumlah kolom menjadi satu, maka kita klik semuanya, lalu kita ke menu layout. Nah, di sini pada menu layout, kita mencari pada bagian merge di sini. Pada bagian merge-nya ini kita pilih merge cells. Maka lihat garis penghubung tadi sebelumnya yang ada seperti ini, dia menjadi hilang ketika kita mengklik perintah merge cells. Nah, selanjutnya lihat penilaian, sel penilaian di sini itu dia ada di tengah-tengah. Cara memformatnya kita menuju ke align tabel di sini yang disebut bagian alignment pada tabel, ya. Lalu kita klik pilihan yang paling tengah. Ya, maka dia akan rata tengah, horizontal dan vertikal sekaligus. Selanjutnya kita boleh mengklik di sembarang tempat supaya blokannya hilang. Oke, nah sekarang seperti ini tabelnya. Kemudian kita lihat nomor urut ini sebenarnya terdiri atas sel yang terdiri atas 2 baris. Tetapi sudah dihilangkan barisnya karena menggabungkan sel pada baris pertama dan sel pada baris kedua kolom 1. Karena apa? Di sini kan harus digabung karena nomor urut itu terdiri atas headnya juga di sini X1 dan X3 sampai X3. Maka di sini kita harus gabung menjadi satu sel. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita ingin menggabungkan baris pertama dan kedua, maka kita klik baris pertama dan kedua pada kolom nomor 1. Kemudian selanjutnya kita menuju ke menu layout. Setelah itu kita menuju kepada bagian merge dan kita klik merge cells. Maka baris yang tadinya ada 2 berubah menjadi 1 baris. Selanjutnya kita membuat perataan atau alignment-nya dengan memilih bagian tengah. Maka dia akan meletakkan tulisan kita pada bagian tengah-tengah sel di tabel ini ya, di dalam area ini ya, area sel ini. Ya, selanjutnya setelah nomor urut kita juga memperlakukan hal yang sama, menggabung baris pertama dan kedua pada kolom yang kelima menjadi satu sel. Caranya kita klik lagi kolom 5 baris pertama dan kedua kita ingin gabungkan, kita klik dua-duanya, lalu kita ke menu layout, kemudian ke bagian merge cells. Dia tergabung menjadi satu dan kita selanjutnya tinggal membuat perataan tengah di sini. Selesai. Nah, itu dia cara membuat atau menggambar, membaca dan menggambar tabel. Nah, selanjutnya untuk penebalan dan pewarnaannya kan gampang. Kita tinggal blok dulu ini semuanya, ya. Kita tinggal memblok semua, sesuaikan dengan warnanya yang ada di atas. Mungkin tulisannya agak sedikit keabu-abuan, kemudian kita kasih input dengan warna yang agak gelap sedikit. Yang ini mungkin kita sesuaikan dengan yang di atasnya saja. Oke, kemudian ini juga sama. Mungkin tulisannya ditebalin dikit. Kemudian dijadikan warna yang agak putih.
kemudian isi selnya dengan warna yang seperti ini, kemudian blok. Ya, untuk pewarnaannya saya akan cepat-cepat saja karena saya sudah berikan tutorialnya pada bagian yang sebelumnya ya. Oke, nah kemudian buat peraturan tengah. Ya, selanjutnya kita tinggal menginput data-datanya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ikuti di atasnya persis 13, 12. Pindah antar baris pada tabel itu boleh menggunakan row atas, row bawah ya. Pada keyboard kita. 7, 10, 11. 7, 10, 11. Kemudian X2-nya kita 9, 10, 6, 4, 5. 9, 10, 6, 4, dan 5. Kemudian pada X3-nya kita isi dengan 22, 22 lagi, 13. Kemudian 14 dan 16. Kalayak sasarannya 21, 22, 13. Kemudian 13, 16, 13. 16 dan 13 kembali. Selesai. Nah, selanjutnya kita sesuaikan, kita buat dia di tengah. Nah, untuk pewarnaannya ini saya pikir kalian bisa buat sendiri ya, eksplorasi sendiri. Yang penting saya sudah tunjukkan caranya supaya persis seperti di atasnya, silahkan dieksplorasi sendiri. Caranya tinggal pilih warnanya. Oke, dengan demikian tutorial untuk cara membuat tabel, membaca dan menggambar tabel sudah cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi seri kedua bagaimana membuat tabel yang lebih lanjut. Oke, sampai jumpa. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan kalau merasa ini berguna untuk siapa saja, mohon dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye!